Jabatan kerja di bidang pariwisata. Merujuk dari kesepakatan arus bebas tenaga kerja, terdapat 32 job title bidang perhotelan dan agen perjalanan di bidang pariwisata pada tahun 2016, yaitu yang pertama adalah front office, yang kedua adalah food and beverage, yang ketiga adalah housekeeping, yang keempat travel agencies, yang kelima food production, yang keenam tour operator, tour operation. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan jabatan kerja dalam front office. Dalam jabatan kerja front office ini dibagi lagi, ada FO manager, ada jabatan FO supervisor, ada jabatan resepsionis, ada jabatan telepon operator, ada bellboy. Oke, yang berikut adalah jabatan dalam food and beverage. Dalam jabatan food and beverage, ada jabatan food and beverage director, ada jabatan food and beverage outlet manager, ada jabatan head waiter, ada jabatan bartender, ada jabatan waiter, juga ada jabatan eksekutif chef. Mungkin berikut adalah jabatan dalam food production. Dalam food production ini ada jabatan demi chef, ada commis chef, ada chef de party, ada commis party, ada baker, ada butcher. Mungkin berikut adalah jabatan housekeeping. Dalam jabatan housekeeping ini dibagi lagi, ada jabatan eksekutif housekeeping, ada jabatan laundry manager, ada jabatan floor supervisor, ada jabatan laundry attendants, ada jabatan public area cleaner, ada jabatan eksekutif chef. Yang berikut adalah travel agency. Dalam travel agency ini dibagi lagi jabatannya, ada general manager, ada assistant general manager, ada senior travel consultant, ada travel consultant, dan berikut adalah tour operator. Dalam tour operator ini dibagi lagi jabatannya, ada sebagai product manager, ada sales dan marketing manager, ada credit manager, ada ticketing manager, ada tour manager. Oke, ini adalah berkaitan dengan 32 job title bidang perhotelan dan agen perjalanan wisata pada tahun 2016, sehingga totalnya ada 32 jabatan kerja di bidang pariwisata. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan front office. Menurut Agus Nawar tahun 2002, halaman 1 dalam buku pengantar operasional kantor depan hotel. Front office atau FO merupakan salah satu departemen atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar, dan ada pre-arrival sampai tamu tinggal dan berangkat atau check out dari hotel. Jabatan kerja dalam front office antara lain yang pertama adalah FO manager. Dikenal juga dengan nama manajer kantor depan, adalah orang yang mengawasi seluruh operasional kegiatan di front office dan bertanggung jawab langsung kepada front office. Yang berikut adalah FO supervisor, adalah orang yang memimpin pelaksanaan kegiatan menerima tamu dan menjual kamar serta proses registrasi, mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian front desk, mengatur tata cara penyambutan tamu, terutama tamu FIP, mengatur penggunaan material dan piranti administrasi front desk.
Oke, berikut adalah resepsionis. Adalah karyawan yang memiliki tugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, klien atau stakeholder suatu perusahaan terkait dengan tujuan dan informasi yang dikehendaki. Seorang resepsionis harus melayani dengan informatif mengenai semua informasi yang diberikan kepada tamu. Maka yang berikut adalah telepon operator. Memberi pelayan jasa telepon pada tamu yang menginap di hotel, serta pada tamu di luar hotel yang berkepentingan. Yang berikut adalah bellboy. Membantu membawakan barang-barang milik tamu pada saat tamu check out di kamar hingga ke lobi, dan selanjutnya ke kendaraan tamu. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan food and beverage. Food and beverage department merupakan bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal tidak di hotel tersebut, dan dikelola secara komersial serta profesional. Jabatan kerja dalam Food and Beverage Department antara lain. Pertama adalah Food and Beverage Director. Adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kinerja Departemen Food and Beverage yang terdiri dari Food and Beverage Service dan Food and Beverage Kitchen. Food and Beverage Director juga dipercaya memimpin penanganan event dan menyeimbangkan anggaran serta profit. Yang berikut adalah Food and Beverage Outlet Manager. Adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan operasional yang menyeluruh, seperti merancang rencana promosi dan mengembangkan keterampilan pekerja di dalam outletnya. Fungsi manajemen tenaga kerja juga dilakukan oleh seorang outlet manager, termasuk mengatur jam, mengatur kebutuhan staf, dan posisi dan penempatan staf. Oke, yang berikut adalah Food and Beverage. Jabatannya adalah Head Waiter. Adalah seorang yang mempunyai jabatan dan jabatan tertinggi dalam divisi service yang setara dengan supervisor, namun masih di bawah manajer outlet. Adapun tugas utama seorang head waiter untuk menangani personal service di restoran. Oke, yang berikut adalah jabatan bartender. Lalu seorang yang bekerja sebagai peracik dan penyaji minuman, biasanya minuman yang mengandung alkohol di balik meja bar. Bartender pada beberapa negara tertentu juga bertugas untuk mengidentifikasi pelanggan yang masih di bawah umur ketika sedang menyuguhkan minuman beralkohol. Oke, yang berikut adalah waiter. Adalah pemirsa yang bekerja dan bertugas dalam bidang pelayanan dan penyajian makanan dalam sebuah restoran, juga menjaga kebersihan serta mempersiapkan meja makan dan table set untuk tamu yang datang. Oke, jabatan yang berikut adalah Executive Chef. Adalah orang yang membuat kreasi menu sekaligus menghitung biaya pengeluaran dapur, mengawasi seluruh pekerjaan dapur, termasuk memastikan pengeluaran makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk menangani komplain dari pelanggan. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan food production. Food production merupakan bagian dari Departemen Food and Beverage, bertanggung jawab untuk pembuatan makanan dan minuman di hotel. Selain membuat makanan dan minuman, juga berperan dalam membuat roti atau kue, yang dalam hal ini dikelola oleh bagian kue atau pastry. Jabatan kerja dalam food production yang lain yang pertama adalah demi chef. Adalah orang yang menjaga kualitas menu makanan yang dihasilkan dari semua bahan baku, yang demi chef juga punya tanggung jawab untuk mengontrol stok bahan baku serta memastikan semua pekerjaan divisi dalam dapur berjalan dengan lancar dan benar. Oke, jabatan yang berikut adalah Choice Chef. Adalah orang yang bertindak sebagai juru masak yang tugasnya mempersiapkan bahan-bahan selama proses memasak.
Oke, sekarang jabatan yang berikut adalah jabatan baker. Adalah orang yang memproduksi roti, the rolls, cookies, kue, pie, pastries, atau makanan dipanggang lainnya. Seorang baker bisa bekerja di toko roti atau restoran, hotel, dan bisnis lainnya. Bagian berikut adalah jabatan butcher. Adalah orang yang mengerjakan atau menyiapkan semua jenis daging, ikan dan hasil laut, daging unggas hingga siap untuk dimasak atau ready to cook. Di saat memotong daging, maka butcher juga mengerjakan atau mempersiapkan bahan-bahan tambahan makanan lain yang diperlukan di setiap section di dapur. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan housekeeping. Housekeeping adalah departemen atau bagian yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan hotel atau penginapan yang meliputi menjaga, membersihkan, dan merawat keseluruhan kamar hotel, baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Jabatan kerja dalam housekeeping adalah yang pertama adalah executive housekeeper. Adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan sekaligus mengendalikan seluruh operasional di housekeeping departemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikut jabatan laundry manager adalah orang yang memimpin, mengorganisir seluruh kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan proses pencucian laundry dan dry cleaning. Yang berikut adalah floor supervisor. Adalah orang yang bertanggung jawab dengan kebersihan kamar sesuai dengan standar prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Floor supervisor hanya bertugas memastikan bila kamar sedang dalam keadaan kotor, bila langsung memberikan penugasan kepada staf kebersihan yang sedang bertugas. Oke, yang berikut adalah jabatan laundry attendant. Adalah orang yang bertanggung jawab atas operasional laundry keseluruhannya. Yang berikut adalah room attendant. Adalah orang yang menjaga kebersihan kamar hotel, menangani lost and found, serta menangani laundry dan dry cleaning. Yang berikut adalah jabatan public area cleaner. Adalah orang yang bekerja untuk pemeliharaan, perawatan, penampilan semua tempat area publik seperti office, lobi restoran, pub, dan lab, bar, toilet, meeting room, arcade, dan lainnya. Oke, berikut kita bahas berkaitan dengan travel agency. Ada agen perjalanan atau travel agencies adalah perusahaan keagenan yang kegiatannya menitik beratkan pada bisnis perjalanan. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa pariwisata bab 1 pasal 4, agen perjalanan adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan perjalanan. Jabatan kerja dalam agen pariwisata antara lain yang pertama adalah general manager. Adalah orang yang memimpin dan membuat keputusan strategis, mengawasi kerja, mengevaluasi kebijakan manajemen atas kegiatan operasional perusahaan maupun manajemen lainnya. Yang berikut adalah jabatan asisten general. Manajer adalah membantu manajer dalam mengatur, merencanakan, dan menerapkan strategi, mengkoordinasikan operasi, mengawasi dan motivasi staf, memantau biaya operasional dan mengawasi sumber daya dan turut berkomunikasi dengan klien. Oke, jabatan yang berikut adalah senior travel consultant. Adalah orang yang bisa menangani reservasi tiket hotel dan paket tour baik domestik maupun internasional, aktif mempromosikan produk perusahaan kepada customer, memberikan layanan terbaik kepada customer, membantu customer untuk menentukan kebutuhan traveling mereka, membantu menjelaskan segala pertanyaan customer terhadap travel yang dijual, menjaga hubungan baik dengan customer. Oke, yang berikut adalah jabatan travel consultant. Adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan menjual transportasi dan akomodasi bagi pelanggan,
menentukan tujuan, jenis transportasi, tanggal, biaya, dan akomodasi yang diperlukan, serta saat perjalanan termasuk menjelaskan, merencanakan dan mengatur jadwal, dan menjual paket wisata. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan tour operator. Pada usaha khusus, tour operator lebih dikenal dengan nama Biro Perjalanan Wisata, disingkat dengan nama BPW, dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia nomor PM 85-HK-501-MKP-2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata. Bab 1 Pasal 3, Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Peran lingkup kerjanya meliputi yang pertama merencanakan keperluan wisata, kedua merencanakan dan menjual paket wisata, menyediakan manajemen wisata, tour leader, dan lain-lain, menyiapkan angkutan wisata, menyediakan memberikan fasilitas, angkutan borongan, dan lain-lain. Bagi jabatan kerja dalam Biro Perjalanan Wisata antara lain yang pertama adalah Product Manager, adalah orang yang menghasilkan suatu produk wisata dengan kualitas yang lebih baik. Begitu pula strategi bisnis dari produk tersebut, melakukan riset produk wisata, mengatur strategi produk wisata, menangani masalah wisata. Bagian berikut adalah jabatan dalam Tour Operation, Sales, dan Marketing Manager, adalah orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan melalui berbagai macam dan strategi penjualan yang telah ditetapkan, melakukan pengawasan pelaksanaan penjualan sampai dengan realisasi target penjualan, menjaga relasi dengan langganan, bekerjasama dengan bagian lainnya agar terjadi sinergi dalam pelayanan kepada pelanggan. Bagian yang berikut adalah jabatan Credit Manager, adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemberian kredit, bagian tagihan termasuk menerapkan kebijakan kredit secara konsisten, juga mengelola dan memastikan bahwa BPW mencapai kinerja yang optimal dan mencapai target kredit yang dipersyaratkan. Istilah kredit manager kurang dikenal dalam jasa pariwisata. Istilah yang lebih kenal adalah manajer keuangan, sehingga tugasnya yang lebih luas yaitu mengatur arus kas perusahaan. Oke, jabatan berikut adalah Ticketing Manager, adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara keseluruhan departemen dan semua tanggung jawab yang diberikan termasuk jadwal proses ticketing mulai reservasi sampai ekspor tiket. Sebagai BPW dalam prakteknya yang menjadi satu atau menjadi dua bagian terpisah dengan bagian reservasi. Yang berikut adalah jabatan Tour Manager, adalah orang yang mampu membuat atau menyediakan atau menangani permintaan konsumen mengenai perjalanan luar negeri sesuai dengan permintaan konsumen ataupun sesuai dengan paket yang telah tersedia, mampu memberikan saran atau masukan kepada konsumen tentang tujuan wisata, transportasi, akomodasi, restoran, dan aktivitas tour yang menarik bagi konsumen, mampu membuat program tour. Jenis pekerjaan lain di bidang pariwisata masih berkembang karena adanya pengetahuan untuk berwirausaha. Jenis pekerjaan tersebut antara wirausaha dalam membuat buku informasi wisata, termasuk di sini menjadi YouTuber dan penulis blog tentang pariwisata, fotografer wisata, baik bekerja untuk majalah pariwisata atau freelance, di mana hasil pemotretan objek wisata memiliki seni dengan nilai yang tinggi, event organizer untuk festival budaya atau karnaval pariwisata, wirausaha catering untuk rombongan wisata, dan sebagainya. Oke, rangkuman. Rangkumannya adalah wawasan pariwisata adalah cara pandang pariwisata secara utuh, karena adanya seseorang melakukan perjalanan sebagai wisatawan dengan motivasi dan tujuan perjalanan wisata agar mendapat layanan di tempat tujuan. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait sebagai proses kegiatan ekonomi dengan maksud mencari keuntungan sehingga diharapkan mampu menambah devisa negara dan pendapatan asli daerah. Isu global
industri pariwisata. Mereka industri pariwisata yaitu program pengembangan pariwisata digital dan dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata. Lapangan kerja di bidang pariwisata meliputi hotel dan akomodasi, jasa perjalanan, transportasi untuk pariwisata, restoran dan jasa penyediaan makanan dan minuman, industri dan atau kegiatan lain yang gas. Jabatan kerja di bidang pariwisata meliputi 32 jenis pekerjaan dalam kesepakatan harus bebas tenaga kerja di perhotelan dan agen perjalanan.